Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi penjelasan pada soal pengantar dengan topik kebijakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perhatikan soal nomor 1. Bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional atau hukum dasar. Maksud dari konstitusional atau hukum dasar ini adalah Undang-Undang Dasar. Kalau kita kan menggunakan 45 Republik Indonesia. Dalam berbangsa dan bernegara berarti sejak kapankah ada Undang-Undang Dasar 45 ini? Ini disahkan oleh PPKI. Tepatnya dia pada tanggal 18 Agustus 45 ya, dengan isi yang lain menetapkan Presiden, Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer. Presidensial berubah menjadi parlementer. Dan yang menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia adalah, jadi yang pertama ini semua nama Perdana Menteri. Ini dia masa bertugasnya tahun 45 sampai tahun 47. Ini Juanda tahun 57 sampai 59. Ini sudah masa liberal ya. Ini dia Natsir dari tahun 50 sampai ke 51. Wilopo ini di tahun 52 sampai tahun 53. Sementara Burhanuddin tahun 55 sampai 56. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian yang nomor berikutnya kita lihat nomor 3. Kelompok masyarakat yang paling menderita. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat rendahnya nilai mata uang. Jadi kelompok masyarakat yang paling menderita karena rendahnya nilai mata uang itu adalah para petani. Jawabannya E. Salah satu upaya Indonesia dalam memperbaiki ekonomi pada awal kemerdekaan. Ya, salah satunya adalah. Jadi salah satunya ini berhubungan dengan soal yang di atas. Ketika Nika membuat mata uang sendiri. Nika ini adalah Belanda yang datang lagi ke Indonesia membuat mata uang sendiri untuk menggantikan mata uang Jepang. Di mana Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu. Dan Indonesia tidak setuju dengan hal ini. Maka Republik Indonesia mengeluarkan ada namanya ORI. Ini singkatannya adalah uang. Ini ejaan lamanya kan adalah OE gitu. Uang Republik Indonesia. Jadi RI mengeluarkan ORI ini berdampak juga kepada para petani sehingga nilai mata uang Jepang itu rendah. Jadi salah satu upaya untuk memperbaiki ekonomi pada awal kemerdekaan adalah dengan mengeluarkan mata uang sendiri, namanya adalah ORI. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat parlementer di bawah Perdana Menteri. Jadi kalau dia Republik Indonesia Serikat ini dia sudah di masa 1949 sampai 50. Lebih tepatnya dia dimulai dari tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Di masa RIS ini yang menjadi Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta.
Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi tugas legislatif sesuai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal. Ini sepertinya penjelasan ini hanya langsung ke tanggal ya. Ini jawabannya A. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat ini diserahi tugas legislatif. Ini seperti tugas MPR. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Alasannya adalah karena belum ada MPR. Saat itu belum ada MPR. Itulah alasan kenapa KNIP menjadi seperti badan legislatif. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7 dan nomor 8. Deyavase Bank dinasionalisasi menjadi BNI 46. Nah, itulah sebabnya Bank BNI itu logonya disebut juga logonya 46 dan disebut juga Bank 46 gitu ya. Jadi logonya itu 46. Pada tanggal 5 Juli 1946 melalui Perpu nomor 2 tahun 46 dengan pemimpin pertamanya bernama Margono, semuanya Margono. Yang benar Margono Djoyo Hadikusumo. Jadi dialah pemimpin BNI pertama. Beliau adalah anggota BPUPKI, kemudian ayah dari Sumitro Djoyo Hadikusumo yang di ekonomi gerakan Benteng dan kakek dari Prabowo Subianto. Isi Kasimo Plan yang nomor 8 yang digagas oleh Kasimo sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat untuk menyelesaikan ekonomi adalah sebagai berikut kecuali. Ya, ini nanti bisa cek lagi video penjelasan saya sebelumnya apa itu Kasimo Plan. Intinya Kasimo Plan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan penanaman. Ya, penanaman berarti yang ini benar. Kemudian masalah bibit-bibit juga berarti melakukan intensifikasi di Jawa dan bibit. Kemudian penyembelihan ini dicegah, dia ini benar. Kemudian transmigrasi benar. Berarti yang salah adalah yang C. Ya, ini salah, ini tidak benar. Jadi jawabannya C. Sekarang yang nomor 9 dan nomor 10 ini kita bahas. Alasan Belanda mengadakan blokade. Blokade ini berpengertian menutup. Menutup. Artinya menutup pada hal-hal yang keluar ataupun masuk ke dalam Republik Indonesia. Jadi yang diblokade itu tentu sesuatu yang mereka takutkan masuk dan sesuatu yang mereka takutkan keluar. Kita baca. Mencegah masuknya senjata masuk ke Indonesia dan peralatan militer, baru mencegah ekspor perkebunan, ekspor keluar. Ini benar. Berarti yang mereka cegah itu masuk adalah senjata, yang mereka cegah keluar adalah senjata. Ya, ini jawabannya yang A. Nomor 10. Ibu kota negara Republik Indonesia kurun waktu 49-50 adalah. Ya, tentu ini di periode itu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Itu hanya di awal kemerdekaan, kemudian pindah dan kemudian itu ada ke Yogyakarta. Jadi jawabannya adalah yang E ya, Yogyakarta. Berikutnya soal nomor 11. Sejak terbentuknya negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang Dasar dipakai oleh negara. Ya, ini adalah negara yang menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Republik Indonesia adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Sehingga yang menggunakan UUD 45 itu adalah
Republik Indonesia. Ini kemudian soal yang nomor 12 ini, negara Republik Indonesia Serikat atau RIS menggunakan prinsip pemerintahan yang tidak mutlak. Disebut dengan ini dia menggunakan kuasi parlementer. Ya, menggunakan kuasi parlementer. Maksudnya bagaimana? Kuasi parlementer ini dia begini. Kepala negaranya ini adalah presiden. Kemudian kepala pemerintahannya ini ada dua, yakni presiden dan perdana menteri. Sementara dia kabinet ini dipilih oleh presiden. Namun kabinet ini dia bertanggung jawab. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi bisa dikatakan kuasi parlementer ini adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jadi bisa dikatakan ini adalah campuran presidensial dan parlementer. Ya, itu dia untuk nomor 12. Nomor 13. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 49 sebagai hasil dari KMB yang bukan negara bagian RIS. Wah, ini harus ada tempat yang lebih lapang menjelaskannya. Ya, coba begini. Republik Indonesia Serikat yang mana saja yang bukan bagian dari RIS. Jadi wilayah RIS itu wilayah Republik Indonesia Serikat ini sendiri, ya ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah negara bagian, dan yang kedua adalah negara otonom. Negara bagian ini ya ada negara seperti negara Indonesia Timur, kemudian ada Republik Indonesia, ini adalah wilayah Indonesia, negara bagiannya Republik Indonesia, kemudian ada Sumatera, ini dia Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Ada lagi Madura, dan ada dia Jawa Timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi Pasundan. Sementara negara otonom ini dia terdiri dari negara Bangka, Riau, Belitung, Jawa Tengah. Ini ada 9 nanti. Ini ada Kalimantan. Kalimantannya ada 3. Kalimantan Timur,
Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Barat. Ya, itu ada wilayahnya ini, dan ada lagi wilayah lain dari negara otonom adalah Dayak Besar dan Banjar. Ya. Jadi yang ditanya di soal adalah bukan dari negara bagian ini, bukan negara bagian. Tentu ini masuk Republik Indonesia, Pasundan, Madura, Sumatera Selatan, Kalimantan tidak masuk. Jawabannya adalah A. Nomor 14 dan nomor 15. Dengan dibentuknya Kabinet Syahrir pada awal kemerdekaan, jadi Kabinet Syahrir adalah kabinet pertama, maka Indonesia itu menganut sistem kabinet parlementer otomatis kan, karena Sultan Syahrir ini adalah jadi Perdana Menteri. Nomor 15. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia adalah bagian dari RIS. Negara bagian RI meliputi kecuali jadi ini dia RI wilayahnya itu adalah Aceh masuk, kemudian Lampung, kemudian Tapanuli, lagi Yogyakarta. Ya, ini adalah wilayahnya. Sementara Jakarta ini adalah wilayah dari Pasundan. Bagian dari Pasundan. Ya, itu nomor 15. Sekarang nomor 16 dan nomor 17 ya. Di bawah ini termasuk 8 provinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia merdeka, kecuali. Jadi provinsi awal kemerdekaan Indonesia ini adalah ada 8 ya, ada 8. Ini kalau kita buat gimana supaya gampang mengingatnya, saya buat dengan kata susu, 3 Jawa masuk. Ya, ini singkatan dari 8 provinsi ini. Kita lihat Su, ya tentu Su ini adalah ada yang Sumatera, ada yang Sulawesi, Sunya lagi yang ini ada yang disebut dengan Sunda Kecil, meliputi wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan pulau-pulau sekitarnya. 3 Jawa ini arah mata angin, ada dari barat, ada tengah, dan timur. Sementara Ma adalah Maluku dan dia K adalah Kalimantan. Ya, ini adalah provinsi awal kemerdekaan. Jadi jawabannya Madura, Sunda Kecil, Kalimantan. Yang tidak ada adalah Madura ya, Madura tidak ada ya. Yang ada Maluku. Nomor 17. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang diadakan di kota Malino pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli. Ini tahun 46 ya. 1946. Konferensi Malino ini membahas tentang, jadi yang mereka bahas di konferensi Malino ini adalah rencana pembentukan negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia. Jawabannya D. Lanjut. Soal nomor 18. Undang-Undang Dasar 45 merupakan konstitusi pertama negara Indonesia, berlaku ya pada awalnya ini. Ini tadi yang saya tuliskan di soal sebelumnya.
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini mulai berlaku 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember tahun 49. Ini adanya KRIS. Nanti ini KRIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 50. Nah, nanti setelah ini KRIS ini ada UUDS 1950 yang dipakai. Ini dia dari 17 Agustus 1950 sampai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini undang-undang yang dipakai. Karena pertanyaannya adalah UUD 45, jadi jawabannya 18 Agustus sampai 27 Desember. Jawabannya C. 19. Doktor honoris causa, ya, ini Doktorandus Haji Muhammad Hatta, tokoh pejuang, pahlawan nasional, negarawan, ekonom, dan wakil presiden Republik Indonesia pertama. Peran Hatta pasca kemerdekaan kita cek. Menandatangani proklamasi, benar. Hatta ikut menandatangani proklamasi Soekarno-Hatta. Aktif dalam perjanjian Rum-Royen, ini salah. Karena perjanjian Rum-Royen ini antara Muhammad Rum dan Herman van Royen. Pada saat perjanjian Rum-Royen ini posisi Hatta dan Soekarno serta yang lain ini sedang ditawan oleh Belanda pasca agresi militer Belanda yang kedua. Jadi jawabannya adalah B. Yang lainnya benar. Kemudian yang soal yang terakhir nomor 20. Perjanjian Renville adalah perundingan pasca agresi militer Belanda yang pertama. Pada perundingan tersebut delegasi Indonesia yang menandatangani ini ya. Yang ditanya adalah delegasi Indonesia dipimpin oleh siapa? Ya, ini perjanjian Renville. Kalau Hatta itu perjanjian yang dia tanda tangani adalah KMB. Soekarno tidak ada menandatangani perjanjian. Amir Saripudin benar. Ini dia karena ini tahun 47. Amir Saripudin itu menjabat 47 sampai 48. Sultan Syahrir ini yang dia tanda tangani adalah Linggarjati. Kemudian Abdul Qadir Widjoatmojo ini adalah wakil Belanda nih, wakil Belanda. Jadi dia orang Indonesia awalnya tapi kemudian berkebangsaan Belanda. Dia mewakili Belanda dalam perjanjian Renville tersebut. Ini yang ditanya perwakilan dari Indonesia. Jawabannya adalah Amir Saripudin. Jawabannya yang C. Baiklah, semua soal telah saya beri penjelasan. Mudah-mudahan bisa dipahami materi-materi yang saya jelaskan ini. Jika nanti juga mau melihat soal-soal dan materi-materi tentang TWK, ini bisa kalian follow ya. Kalian bisa memfollow di Instagram saya. Silakan di follow nanti di Jamal NST ya. Ini nanti di sini .nst. Nah, ini nanti follow di sini untuk soal-soal dan materi wawasan kebangsaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.